bahwa para sahabat tidak semuanya duduk terus-menerus bersama Nabi. Di jam-jam pelajaran seperti kita sekarang, duduk terus. Maka ada yang sibuk dengan perkara-perkara mereka. Maka ada seorang sahabi yang meriwayatkan hadis tidak langsung dari Nabi, tetapi dari Abu Hurairah mungkin, ataupun dari para sahabat yang paling banyak duduk dengan Nabi. Maka ini sebabnya, pertama, imali diabihi, bisa jadi dia sibuk tidak hadir, atau dia masih kecil pada saat Nabi meriwayatkan hadis, atau terlambat masuk kepada Islam, atau bisa jadi belum lahir pada saat Nabi meriwayatkan hadis itu. Ini dinamakan mursal sahabi. Lalu bagaimana periwayatan mursal as-sahabi? Apakah diterima atau termasuk hadis yang dhaif? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahli hadis tentang hukum mursal as-sahabi. Al-qaulul awal qalu yuqbalu mutlaqan, bahwa mursal sahabi diterima secara mutlak. Wal qaulu tsani qalu huwa wa baqiyal marasil sawa. Maka hadis mursal sahabi seperti hadis-hadis mursal yang dhaif yang terdahulu kami sebutkan, seperti hadis Al-Hasan Al-Basri, hadis Qatadah, hadis Az-Zuhri, hadis Muhammad ibn Sirin anin Nabi. Maka mereka tidak mendengar dari Nabi. Wal qaulu tsalits, ucapan yang ketiga, bitafsil, dengan tafsil. Fa in kana mimman ya'khud anit tabi'in famursaluhu la yakun hujjah hatta fil ghaibat. Ditafsil, barang siapa yang menerima hadis-hadis dari tabi'in seperti Ibn Abbas, kana ya'khud an Ka'ab al-Akhbar, wa kadzalika Abdullah bin Amr ibn al-As, fa innahu kana ya'khud an katsir min at-tabi'in, wa amma ghairuhu fayakunu hujjah. Maka ucapan yang ketiga ditafsilkan. Bagi mereka para sahabi yang mungkin meriwayatkan dari tabi'i, maka didhaifkan. Adapun para sahabi yang tidak pernah meriwayatkan dari tabi'i, maka disahihkan. Maka dari ucapan-ucapan ini mana yang rajih? Dari tiga pendapat, wallahu a'lam wa rajih was sahih fi qaulil awal, pada ucapan yang pertama, ana mursal as-sahabi sahih wa huwa hujjah mutlaqan bila tafsil. Limada? Kenapa sekarang mursal sahabi yang rajih itu adalah dalil, hujjah bila tafsil, tanpa tafsil, secara mutlak? Pertama, karena mursal sahabi kebanyakan periwayatannya dari sahabat yang lain, sehingga diketahui sahabi ini tidak pernah mendengar dari Nabi, tetapi dari sahabat yang lain. Lalu siapa sahabat yang lain di sini? Maka tidak butuh dipertanyakan lagi siapa sahabat di sini, karena al-qaidah taqul kullu sahabi udul. Seluruh para sahabat itu dalam keadaan udul, menjaga amanah. Karena Allah Jalla wa'ala pendalilannya telah memuji mereka di surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul adzim. Maka di dalam surat Taubah Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari Muhajirin dan Al-Ansar, dan mereka orang-orang yang datang setelahnya dengan kebaikan, maka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha atas Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan kepadanya surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, dzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa jika seorang sahabi jelas dia tidak mendengar dari Nabi, maka dihukumi mursal. Dari segi definisi mursal adalah terputus, tidak bersambung, melewatkan dari Nabi, padahal tidak mendengar dari Nabi. Namun kenapa yang rajih adalah diterima mutlaqan? Lianna urifa, karena diketahui al-wasithah antara sahabi yang tidak mendengar dari Nabi ini, wasithahnya adalah sahabi yang lain. Maka jika sahabi yang lain meskipun tidak diketahui siapa namanya yang jelas, sahabi ini diterima karena udul. Dan begitu pun pendalilannya di dalam hadis yang mutawatir tentang pujian Nabi kepada mereka, para sahabat semuanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang ada di kolong jagat ini adalah para sahabatku. Ini tausik dari Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang lahir dari semenjak dahulu sampai sekarang. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa para sahabat Nabi itu sebaik-baiknya manusia. Sehingga jika mereka tidak diketahui siapa, maka mereka selama sahabi akan diterima khabarnya. Lalu permasalahan tafsir tadi bagaimana? Bisa jadi si fulan mendengar dari tabi'i. Maka dikatakan oleh ahlul hadis, itu perkara yang paling jarang sekali. Kebanyakan dari para sahabat yang mursal tidak pernah mendengar dari Nabi, tidak meriwayatkan dari tabi'i, tetapi dari sahabat yang lain. Maka dari sini kesimpulannya, mursal sahabi, tidak pernah sahabat ini mendengar dari Nabi dari apa yang dia kisahkan, kemudian diterima khabarnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar itu kecuali dari sahabat yang lain, diyakinkan dari sahabat yang lain, maka akhirnya diterima. Contohnya bisa diketahui mursal sahabi dengan berbagai jalan. Pertama, mursal sahabi diketahui dengan kelahiran, bahwa di saat Nabi meriwayatkan hadis dia belum lahir, ataupun di saat Nabi meriwayatkan hadis dia baru berusia 1 tahun 2 tahun, maka dia mendengar hadis ini dari sahabat yang lain. Meskipun sahabat yang lain tidak diketahui ataupun tidak disebutkan, maka tidak apa-apa. Maka contoh yang akan kami berikan untuk memperjelas bagaimana mursal sahabi ini, hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, yang menceritakan tentang bada'ul wahyi, bagaimana wahyu pertama diturunkan. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, istri Nabi, di mana Aisyah mengabarkan kepada Urwah, karena
awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subh. Summa hubiba ilaihi al-khala, bahwa pertama dari awal wahyu turun kepada Nabi, bahwa pertama sebelum datang wahyu tetapi permulaan datangnya wahyu kepada Nabi, maka Nabi sering bermimpi as-sadiqah. Maknanya dia bermimpi kemudian terjadi di pagi harinya. Summa hubiba ilaihi al-khala, dan Allah menjadikan Nabi cinta untuk menyendiri, menjauhi kufar Quraisy, penyembahan berhala. Fakana yahlu bi ghar Hira, maka Nabi menyendiri di gua Hira. Yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali aulatil adad qabla an yarji'a ila ahlihi. Maka dia menyendiri bertafakkur sebelum dia kembali kepada istrinya. Kemudian suatu hari di saat dia di gua Hira, faja'ahul malaku, datanglah malaikat yakni Jibril, faqala iqra, qala ma ana biqari'in, maka aku bukan orang yang membaca dan menulis, kata Nabi. Kata Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Disuruh untuk membaca ini, dan Nabi tidak bisa membaca dan menulis, maka ditalkinkan oleh Nabi